Kita nunggu teman-teman yang lain ya sebelum kita mulai. Siap, Bang. Oke, teman-teman udah kerjakan juga soalnya kan? Sudah, Soal Bang, Alhamdulillah. ya, harus kita bahas nanti. Akan dari teman-teman juga. Izinkan aku share screen. Kalau aku tunggu aku tes dulu ya. Ini bergerak nggak di kalian? Halo, guys. Halaman 2 ini, Kak. Oke, bergerak ya. Yang ini Udah. bergerak ya. Ini 4. Bergerak Bergerak semua. 4. Oke, siap. Aman, Bang. Kan ya. Takut kayak kemarin. Lagi enak-enak bicara, poin-poinnya ternyata nggak bergerak slide-nya. Jadi ya. Oke, kalau udah aman, udah gabung semua nggak ini ya? Terlalu kecil satu. Sayang sekali kalau nggak gabung. Anissa, Marcella, Kevin, Bang Febri kayaknya belum gabung ini. Hmm, kita tunggu kawan-kawan kita yang lain ya. Hmm. Udah gabung nggak semua teman-teman? Febri. Cek. Kevin ada, Anda ada, Marcelinda ada, Anissa Florencia ada, Rama belum, Febri belum. Oke, kita langsung bahas aja lah ya teman-teman ya. Nanti teman-teman kita yang lain bisa bergabung. Sembari mereka nunggu mereka, kita langsung bahas aja. Kita langsung ke soal nomor 1. Akhir Maret 2021, publik kembali dikejutkan dengan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam KBBI sendiri, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang radikal dalam politik
paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, serta sikap ekstrim dalam aliran politik. Pelaku dirasa memiliki sensitivitas terhadap agama. Maka dari peristiwa tersebut merupakan ketidaksesuaian Pancasila. Oke, jadi sistem kita kayak gini teman-temannya. Setiap kali satu soal, aku bacakan dulu satu soalnya. Baru itu kalau aku bilang kira-kira jawabannya apa, teman-teman jawab di chat ya, di kolom chat ya. Nah, setelah itu kita bahas satu persatu jawaban dari teman-teman. Kalau misalnya jawabannya dominan ke satu jawaban tertentu dan itu benar, ya kita tetap bahas juga kenapa bisa jawabannya benar. Tapi kalau misalnya nanti ada perbedaan, kita juga bahas satu persatu dari opsi. Gitu ya. Sepakat ya teman-teman ya? Halo? Iya, Bang. Oke, siap. Baik, Bang. Oke, yang nomor satu. Tuh ya, silakan teman-teman jawab di kolom chat. Kira-kira jawabannya apa? Oke, rata-rata jawaban menjawab A ya. Dan benar, memang benar jawabannya A ya, sila pertama. Karena memang ini terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya teman-teman ya. Sudah keluhnya sudah terlalu nampak. Radikalisme, baru membunuh diri di gereja, baru sensitivitas terhadap agama. Sudah tentu jawabannya A. Ada kira-kira jawaban selain A? Enggak ada ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menjalin komunikasi yang baik dengan sesama manusia. 2. Tidak memaksakan kehendak orang lain memilih agama. 3. Rela mengorbankan hidup demi kepentingan bangsa. 4. Bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan. 5. Tidak bersikap diskriminatif antar sesama manusia. 6. Menggunakan hak suara dalam pemilihan umum. Nilai praksis pengamalan Pancasila sila ketiga. Silakan teman-teman jawab di kolom chat untuk soal nomor 2. Oke. Rata-rata D ya. 3 dan 4 benar ya. Jadi kita bahas satu-satu. Menjalin komunikasi yang baik dengan sesama manusia, itu dia nilai praksis sila kedua. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain memilih agama, itu sila pertama. Rela mengorbankan hidup dengan kepentingan bangsa, itu sila ketiga. Bangga menggunakan bahasa Indonesia, itu adalah sila ketiga. Tidak bersikap diskriminatif antar sesama manusia, itu adalah sila ketiga. Yang keenam, menggunakan hak suara dalam pemilihan, itu sila keempat. Sebenarnya kalau ada opsi 3, 4, dan 5 harus kita pilih. Tapi karena di kolom pilihan gandanya tidak ada, jadi kita pilih D, 3 dan 4. Sip. Jadi jawabannya D. Lanjut nomor 3. Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat. Silakan teman-teman. Untuk yang baru bergabung, Rama, silakan ya. Sistem kita ini langsung jawab di kolom chat. Gitu. Ada juga Adipati Rahman, baru bergabung sepertinya. Yuk, yang belum jawab, kiranya tadi udah baru gabung itu Rama itu. Baru ada Adipati Rahman ya. Silakan Bang Rama kasih jawabannya Bang. Kita lebih aktif dalam sesi kali ini. Oke, jawabannya imperatif ya. Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat mengharuskan. Imperatif.
Gitu ya. Jadi diharuskan memang diharuskan bahwasanya Pancasila ini harus dilaksanakan secara benar-benar gitu loh. Karena dia sebagai norma dasar. Norma dasar berarti pedoman dari norma-norma yang ada. Jadi jawabannya benar D ya. Kalau dia fleksibel bukan norma dasar lagi tuh. Kalau fleksibel berarti bisa diubah-ubah. Normatif lebih ke arah konstitusi, dasar hukum. Itu juga dengan rigid. Oke. Pancasila nomor 4. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan A. Perintis, D. Dasar, C. Perjanjian, D. Pedoman hidup, E. Kepribadian. Silakan teman-teman jawab. Untuk Bang Rama, jawab langsung soal nomor 3 atau nomor 4 lah Bang ya. Ya, gimana? Ada yang bicara. Adipati Rahman. Ini siapa ini? Adipati Rahman. Terus Adipati Rahman ini Filia. Oke, siap. Filia juga jawab ya, Dek ya. Oke, jawabannya B. Dasar Filsafat Negara Indonesia. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan dasar filsafat negara Indonesia. Kenapa dikatakan dasar filsafat negara Indonesia? Karena seperti yang kita bilang kembali, Pancasila itu adalah norma dasar atau yang disebut dalam kalau misalnya bahasa Jermannya itu Grundnorm. Nah, Grundnorm ini adalah satu pemikiran atau ide yang harus diwujudkan ke dalam satu bentuk konkret, gitu ya. Ya, jadi dia yang dalam bentuk gagasan harus dikonkretkan, harus dibuat menjadi nyata. Cara membuat dia sebagai nyata, ya dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi seperti materi-materi yang telah kita uraikan sebelumnya di materi Pancasila dan materi konstitusi kan sudah kita jelaskan bahwasanya Pancasila itu adalah norma dasar dan dia berbentuk dari sebuah gagasan, gagasan pemikiran atau ide-ide. Ya, nah ide-ide ini kemudian menjadi dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Ya, gagasan-gagasannya ini. Jadi ketika suatu ide itu dijadikan dalam bentuk ideal, itu tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Tapi ketika dia dijadikan dalam bentuk praktis, ya, diubah ke dalam bentuk yang lebih konkret, ya, maka dia akan menjadi berdampak. Nah, bentuk konkretnya apa? Di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi kita bisa melihat nanti di Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada satupun normanya itu bertentangan dengan Pancasila. Dan dia sudah diikat di pada alinea keempat. Gitu ya. Jadi perubahan dasar filsafat negara Indonesia, perubahan yang dimaksud di sini halo, ya, perubahan yang dimaksud di sini harus dipahami sebagai sebuah perubahan yang tadinya dia hanya sebagai gagasan, ya, tapi dia diubah menjadi lebih praktis, konkret, dan dapat dilaksanakan. Gitu dia. Jadi jawabannya adalah B, perubahan dasar filsafat negara Indonesia. Ya, tapi kalau kawan-kawan jawab A, perintis hidup bangsa Indonesia kurang tepat gitu kan? Karena perintis hidup bangsa Indonesia itu apa bentuknya? Gitu. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Oke, perjanjian luhur bangsa Indonesia itu ada dalam peraturan perundang-undangan. Ya, pedoman hidup bangsa Indonesia adalah peraturan perundang-undangan. Tapi dan kepribadian bangsa Indonesia itu juga ada dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tapi peraturan perundang-undangan itu semua ada karena Pancasila. Ya. Jadi lebih tepatnya dia ke B, dasar filsafat negara Indonesia.
Jadi, kawan-kawan, kenapa dikatakan filsafat? Karena dia berasal dari pemikiran. Aku ulangi lagi ya, biar teman-teman mengerti atau paham kenapa kita harus jawab D. Karena dia berasal dari gagasan konsep, pemikiran, ide yang bersifat ideal. Nah, gagasan atau ide ini dirumuskan dalam bentuk nyata atau konkret dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu dia diikat dalam suatu bentuk yang tertulis, yakni dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dia cara untuk mengamalkan. Jadi jawabannya B. 5. Suatu komunitas di Jakarta melakukan kegiatan bagi-bagi nasi setiap malam. Hal ini bersesuaian dengan silakan kawan-kawan menjawab. Silakan teman-teman ya dijawab ya. Oke, udah. Oke. Nah, ini kalau dijawab soal nomor 5 ini harus lebih hati-hati dan harus lebih cermat melihat butir-butir Pancasila. Gitu ya, ini masih sederhana tapi dia sudah lebih menjebak gitu ya. Jadi kawan-kawan bisa menyesuaikan nanti ke butir-butir Pancasila ya. Satu komunitas di Jakarta melakukan kegiatan bagi-bagi nasi setiap malam. Ya, hal ini bersesuaian dengan sila ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dibenturkan atau kalau disesuaikan dengan butir-butir Pancasila, dia lebih masuk ke sila kedua. Kan? Suatu komunitas di Jakarta melakukan kegiatan bagi-bagi nasi setiap malam. Nah, kegiatan bagi-bagi nasi setiap malam ini sesuai dengan butir-butir dalam sila kedua, ya. Ini nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, gitu dia. Nah, tapi kalau kita bandingkan ke sila kelima, dia butir-butirnya itu lebih ke arah mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang agar dapat berdiri sendiri. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ada mau di-sharingkan mengenai yang poin nomor 5 ini, kita bisa sharing nanti ya. Jadi, suatu komunitas di Jakarta melakukan kegiatan bagi-bagi nasi setiap malam. Ya, hal ini bersesuaian dengan sila kedua. Kalau dilihat dari butir-butirnya, teman-teman. Jawabannya B. Ini yang mau bergabung siapa? Oke. Lanjut ke soal nomor 6. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara itu pada tanggal berapa? Silakan kawan-kawan jawab di kolom chat.
Ya, oke. Ya semua ya. Soekarno menyampaikan itu pada pidato mengenai dasar negara ini pada tanggal 1 Juni 1945. Itu jawabannya. Oke. Ya, jadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno itu mengupakan mengenai poin-poin yang menjadi dasar negara kita nantinya. Dia mengupakan 5 poin, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu dikemukakan pada sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 1 Juni 1945. 7 kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa, ini udah jelas ya teman-teman. Tapi kalau apa silakan jawab di kolom chat. Hmm, ya B ya, salah satu tepat. Yang berarti panca 5, sila yang berarti dasar atau asas. Jadi secara harfiah dari bahasa Sanskerta itu Pancasila sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. Gitu ya. Nah, soal nomor 8. Nah, ini yang dimaksud kemarin mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi di negara kita. Gitu kan? Nah, soal kita lihat dari soal nomor 8 ini mengenai perkembangan peraturan. Gitu kan? Nah, tidak menutup kemungkinan nanti ada perkembangan-perkembangan lain yang dibuat di soal SKD bulan November ini. Mungkin teman-teman bisa pelajari juga perkembangan-perkembangan peraturan perundang-undangan ya. Contohnya kayak soal nomor 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tengah menjadi sorotan karena tidak memuat pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia dalam kurikulum sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim memberikan tanggapan dengan rencana pengajuan revisi PP 57 tahun 2021 tersebut. Bagaimanapun pendidikan akan diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Peraturan mengenai pendidikan di Indonesia diatur dalam pasal ya, dalam pasal 31. Ya. Oke, jawabannya E, teman-teman. Pasal 31 ayat 1. Next, kita lanjut. 9. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum Rekstad, tidak berdasarkan atas tidak berdasarkan atas sabar, sabar. Dalam penjelasan Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum Reichsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Makstat. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus. Silakan teman-teman jawab. Ada A, B, C, D, dan E. Ya,
Ya, berdasarkan pada hukum. Oke, berdasarkan pada hukum jawabannya DB. Kalau berdasarkan pemerintah atau maksud itu udah beda lagi ceritanya. Mengacu pada kebutuhan, merujuk pada kepentingan, menuruti keinginan penguasa itu tidak beda. Baru segala sesuatu permasalahan yang terjadi, nomor 10. Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal. Ya. Oke. 1 ayat 3. Lebih tepat di pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Nomor 11. Konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disetujui pada 22 Juni 1945 oleh Muhammad Yamin diberi nama A. Mukadimah, B. Pembukaan, C. Lahirnya Pancasila, D. Piagam Jakarta, E. Gentleman's Agreement. Silakan teman-teman, nomor 11. Piagam Jakarta. Ya, jawabannya D. Amandemen Undang-Undang nomor 12. Oke, siap. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam Undang-Undang 1900, ya, karena beberapa pasal dalam Undang-Undang 1945 masih A dapat ditafsirkan, B dapat beberapa makna dalam penafsirannya, B dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur, C diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter, D diragukan akan kemampuan Undang-Undang Dasar dalam menampung aspirasi, E ada pasal yang kurang. Silakan teman-teman. Nomor 12. Ya. Ya, amandemen Undang-Undang Dasar perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 masih dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya. Sehingga untuk menghindari multitafsir, maka perlu dilakukan amandemen, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau misalnya di B dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur, nah itu kurang tepat. Tapi kalau dia lebih dikatakan beberapa makna, nah itu dia lebih tepat karena multitafsir itu bisa menimbulkan perbedaan makna, perbedaan arti, dan perbedaan pelaksanaan nanti ke depan. Yang C diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter, bukan bukan berarti, melakukan amandemen bukan berarti otoriter. Ya, D dilakukan akan kemampuan undang-undang dalam menampung aspirasi kurang tepat. E ada pasal yang kurang. Ya. Jadi lebih tepatnya A. Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya. Oke, lanjut ke nomor 13. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya dari jumlah anggota MPR. Silakan. Hati-hati ya jawaban ini.
Ini teman-teman udah semua. Ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang... Oke, jawabannya D ya. Untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Itu. Jadi bisa dilihat dari pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Itu jawabannya D. Baru nomor 14, mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 pasal bab keberapa? Silakan nomor 14 teman-teman. Hmm. Lupa tuh. Hmm. Mekanisme itu ada di pasal bab 3 pasal 7 ya. Bab 3 pasal 7 Undang-Undang Dasar 45, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi dia ada di bab 3 pasal 7. Gitu ya. Jawabannya B. 15. Sebelum lama ini kamu sejarah Indonesia menuai polemik lantaran dinilai merupakan sejumlah tokoh bangsa, salah satunya adalah tidak dimasukkan Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU hingga tidak dijelaskannya kiprah Abdurrahman Wahid. Tidak lama setelahnya Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan menurunkan atau menarik buku itu dari situs Rumah Belajar. Adapun peranan Abdurrahman Wahid atau Gus Durnya untuk negara. Silakan teman-teman. Nomor 15. Nomor 15. Abdurrahman Wahid. Agak kalau dilihat ya soalnya jawab pilihan-pilihan jawabannya agak rancu gitu. Tapi nggak apa-apa kita bahas. Yo, nomor 15. Udah? Oke, jawabannya A ya. Jadi Abdurrahman Wahid itu terkenal karena dia sikapnya plural, menerima perbedaan gitu ya. Jadi pada zaman presiden ini agama Konghucu diakui menjadi salah satu agama resmi di Indonesia. Gitu ya. Jadi tokoh yang mengendamaikan pluralisme di Indonesia. Kata-katanya agak gimana ya. Tapi nggak apa-apa karena ini nggak mau ubah makna. Jadi jawabannya A ya, tokoh yang mendamaikan pluralisme di Indonesia. Kalau B dia kurang pas membebaskan dari mana gitu. Pemimpin yang merumuskan pilar-pilar negara enggak. Tokoh yang mendamaikan gerakan Aceh Merdeka bukan dia gitu kan. Mempersatukan Timur Timur bergabung dengan Indonesia juga bukan peran dari Abdurrahman Wahid. Lebih cocok ke A. 16. Secara umum, kemajemukan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu vertikal dan horizontal. Di bawah ini merupakan contoh perbedaan vertikal. A. Suku, B. Ras, C. Jabatan, D. Bahasa, E. Ada istiadat. Silakan teman-teman jawab di yang nomor 16. Nah, terpecah jawabannya ya. Ada yang jawab D, ada yang jawab C.
Oke, perbedaan secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikategorikan berdasarkan ras, bahasa, adat istiadat, agama, pakaian, makanan, dan budaya dan kebudayaan. Kalau secara vertikal, itu berdasarkan pendapatan atau penghasilan, kemudian pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosial politik. Jadi kalau dilihat dari opsinya itu lebih ke C, jabatan, karena itu termasuk dalam perbedaan vertikal. Jabatan itu terkait dengan kedudukan juga gitu kan. Jadi lebih tepat ke C. Karena yang suku, ras, bahasa, dan adat istiadat itu merupakan perbedaan horizontal. Oke, lanjut nomor 17. Bhinneka Tunggal Ika telah dirumuskan sebagai semboyan NKRI. Dalam hal ini, ketunggal ikaan yang dimaksud dapat pula berarti. Silakan teman-teman jawab. Ya, seperti yang kita bahas kemarin adalah cita-cita kebangsaan. Ya, lebih cocok ke situ. Ya. Jadi opsinya adalah jawabannya B. 18. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A. Dalam bergaul harus dapat menyelesaikan diri. B. Kebudayaan harus terus dilestarikan. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain. Kenegaraan dipersatukan. Silakan teman-teman. Jelas. Sifatnya C ya. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Oke, 19. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna berikut kecuali ciri kedaerahan tidak boleh ada dalam pergaulan di masyarakat. Adanya bermacam suku dan adat istiadat tak perlu dirasakan. C. Dimurahkan pada satu kesatuan. D. Bangsa Indonesia mengakui kebinekaan sebagai kekayaan. E. Keberadaan dan keanekaragaman tidak mengalami persatuan. Silakan teman-teman jawab yang nomor 19. Ya, jawabnya A. Selain kerukunan intern beragama dan kerukunan antar umat beragama, satu hal yang lainnya yang termasuk dalam tri kerukunan umat beragama lainnya adalah A. Kerukunan antar umat beragama dengan tokoh adat dan budayawan. B. Dengan kekuatan sosial dan politik. C. Dengan cendekiawan. D. Dengan pemerintah. E. Dengan umat beragama lainnya di dunia. Silakan teman-teman jawab. Oke. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Selain kerukunan interberagama dan kerukunan antar umat beragama, satu hal yang termasuk dalam tri kerukunan umat beragama lainnya adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Itu dia salah satu dari tri kerukunan umat beragama.
Oke, teman-teman, sekian pembahasan kita hari ini soal-soal yang perlu kita perhatikan. Mungkin teman-teman bisa ngitung skornya berapa ya untuk soal yang kali ini pertama ini gitu ya. Misalnya teman-teman ada yang benar semua itu hebat kan, atau yang kira-kira salah satu atau salah dua. Nah, kalau misalnya ada yang salah lebih dari dua soal, mungkin nanti kita bisa latihan lebih banyak lagi gitu ya teman-teman ya. Ya, dari beberapa soal ini memang ada karakteristik-karakteristik yang berbeda, mulai dari konstitusi dan juga tadi dari Pancasila dan perkembangan-perkembangan mengenai peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan itu juga ada dibahas gitu ya. Nah, terus selain itu tentang soal nomor 20, kerukunan interberagama dan kerukunan antar umat beragama, ini bukan salah satu konsep tri kerukunan. Nah, perlu dibahas juga atau disampaikan juga kenapa harus ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, karena sebenarnya regulasi-regulasi mengenai kegiatan ibadah itu berkaitan dengan pemerintah. Jadi perlu dibina kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ya, teman-teman, terkait dengan izin mendirikan bangunan atau izin mendirikan rumah ibadah, itu juga masih regulasi pemerintah. Dan kita masih dalam satu kesatuan dari Kementerian Agama. Gitu. Jadi selain internya antar umat beragama, pemerintah juga harus diperhatikan. Oke, eh, itu kali ini sudah selesai pembahasan kita, teman-teman. Sekiranya teman-teman ada yang ingin dibahas atau ada yang ingin ditanyakan, ayo kita bahas sama-sama ya teman-teman ya. Supaya kita juga lebih kuat lah nanti ketika menghadapi soal-soal TWK ini. Dari 20 soal ini kira-kira ada yang nggak perlu yang kita bahas, yang perlu kita bahas lagi. Gitu ya teman. Iya memang. Bahas pasal ini memang kayak yang kami bilang kemarin. Nggak bisa kita nggak ngahafal. Memang harus dihafal dan harus diulang-ulang. Itu teman-teman. Dan kadang pun kalau misalnya hafalan ini mau hilang juga kan. Nah, tapi untuk sesi kali ini, di TWK kali ini, dan untuk seleksi CPNS kali ini, cobalah diusahakan bisa dihafal pasal-pasalnya sedikit demi sedikit gitu. Ya. Nah, kayak yang kami bilang kemarin, pasal-pasal yang penting itu kan keluar. Contoh kayak tadi mengenai pendidikan, ada dia keluar, ya kan? Yang kayak kami bilang clue-cluenya, pasal-pasal yang sering keluar itu adalah terkait dengan pendidikan, kesejahteraan, lalu terkait dengan pengentasan fakir miskin dan anak terlantar, kerukunan umat beragama, gitu. Jadi caranya dari beberapa soal nanti bisa dilihat mana dia yang lebih sering masuk, itu kan soal-soalnya tipikal soalnya, gitu teman-teman. Jadi eh, kawan-kawan juga bisa bahas soal yang lain dari buku-buku yang lain, gitu kan. Aku ada rekomendasi buku gitu untuk teman-teman bisa bahas. Nah, dalam sesi berikutnya aku akan tunjukkan bukunya yang gimana. Dan ini salah satu bestseller. Ini bukan promosi ya, bukan aku mau promosikan karena aku nggak berafiliasi dengan penerbit-penerbit tertentu, nggak sama sekali. Tapi karena aku beli itu buku di Gramedia, aku baca, ternyata bagus juga bahan bukunya, gitu ya. Lebih ke drilling-drilling soal, ya. Aku nggak bawa sekarang bukunya. Nanti ketika di perjumpaan kita minggu ke berikutnya, aku share sama teman-teman. Kawan-kawan bisa beli mungkin di Gramedia, gitu. Tapi nggak paksaan gitu ya. Aku cuma menyarankan. Nah, satu lagi, tadi nomor satu, dua, dan tiga jawabannya apa ya, Bang? Maaf, saya tadi terlambat masuknya. Oke, dasar dulu. Ini nomor satu, sorry ya, Bang.
Nah, ini soal nomor 1. Itu jawabannya A, ya. Nomor 2, itu jawabannya D. Kenapa dia A? Tunggu, nomor 1 kenapa A? Karena sudah jelas clue-nya. Ya, pada peristiwa bom bunuh diri di gereja, baru sensitivitas terhadap agama, itu langsung aja ketidaksesuaian Pancasila sila pertama. Baru yang nomor kedua, itu sebenarnya kalau sila ketiga kan poin-poinnya itu memenuhi poin 3, poin 4, poin 5. Tapi karena kalau di dalam pilihan bergandanya hanya 3, 4, ya kita pilih D. Kemudian yang nomor 3, sebagai norma dasar Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat imperatif atau mengharuskan. Garis bawahi kata kuncinya adalah sebagai norma dasar. Ya, norma dasar berarti dia harus mengharuskan, dan setiap peraturan perundang-undangan diharuskan mengikuti ketentuan Pancasila. Gitu. Oke, untuk filia jawaban 1, 2, 3. Jadi kira-kira seperti itu cuma filiati ya. Jelas ya? Oke. Jadi dari beberapa soal yang ya kita bahas kali ini, kawan-kawan udah dapat gambaran gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah ikut seleksi juga udah dapat gambaran lebih jelas. Nah, ini masih awal permulaan. Ya, Bang. Karena ini masih permulaan, masih banyak sekali waktu teman-teman untuk bisa melakukan drilling soal, bikin jadwal mandiri. Kami nggak jemu-jemunya mengatakan teman-teman untuk belajar mandiri. Usahakan juga belajar mandiri, bikin schedule untuk menghafal, untuk mapping materi, beli buku gitu kan. Kami nggak jemu-jemunya. Kenapa? Karena penentuan kita lulus itu yang pertama SKD dulu, baru SKD. Itu awalnya. Selain administrasi juga nggak boleh disepelekan, teman-teman. Jadi ayolah, lebih banyak latihan soal, gitu kan. Lebih aktif juga kita di forum, nanti pasti lebih enak juga situasinya, gitu, teman-teman. Dan kita akan berjumpa lagi di minggu keempat untuk membahas materi-materi TWK lainnya. Minggu kedua ini kawan-kawan akan bahas TIU, dan minggu tes TKP, TWK, TIU, TWK, TKP ya. Minggu ketiga di tes kemampuan karakteristik kepribadian, baru setelah itu kita masuk lagi di TWK di minggu keempat. Itu ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Aku kembalikan ke Bang, Bang Admin. Silakan Bang Gal, kalau mau on cam Bang. Oke, makasih ya. Ya. Bentar. Oke, terima kasih Bang Ray atas paparan pembahasannya. Kawan-kawan, habis ini sebentar lagi, nanti di grup Telegram, saya share kuis bot sekitar 40 soal. Nah, nanti di situ masing-masing soal ada timernya sekitar 15 detik. Jadi nanti otomatis oleh bot atau komputer nanti diperingkatkan per peserta. Jadi yang dihitung itu nanti kecepatan menjawab sama berapa jumlah yang paling benar, itu diperingkatkan nanti. Nah, ini salah satu juga supaya kawan-kawan latihan soal itu tidak terpaku, satu soal itu memakan waktu yang lama. Jadi kita pasang timer. Coba sambil kita on cam. Masih kedengaran ya, Bang Rey? Masih aman Bang. Yo, on cam teman-teman. Sambil kita buka grup Telegram ya.
Kita bisa sambil mulai ini ya. Mulai. Nah, itu ada di Telegram udah kelihatan belum? Kelihatan, kelihatan, Bang. Kawan-kawan yang lain? Yo, yang lain-lain. Kelihatan. Kelihatan, Nah, Bang. Ya, nanti kan dia setelah Nah, itu segera dimulai tuh. Dia otomatis ketika dua orang udah siap, nanti langsung silakan menjawab aja. Begitu soal udah muncul. Oke, boleh dijawab teman-teman? bagus ini visinya. Jadi kalau dia jawaban yang betulnya itu nanti ada tanda centangnya atau warnanya hijau di layar teman-teman itu.
Semangat teman-teman. Oh, oke, sudah nampak siapa pemenangnya. 40 pertanyaan terjawab. Firliati, selamat ya. Keren, keren. 23 soal benar. Ya, dari kuis yang seperti ini kita bisa mengukur nanti ya ke depannya gimana kira-kira. Dan selamat juga kepada Filia, 19 soal. 5 menit 2 detik. Filia yang mana orangnya Filia? Kalau bisa on cam teman-teman biar kita saling mengenal. Kemudian Marcelinda Nabila ada di peringkat 3, 19 soal, hanya kalah di waktu pengerjaan aja. Kevin juga 19, 6 menit 20 detik. Yunanda 18, 5 menit. Anissa 8 soal. Cuan bersama 5 soal. Dari kuis yang kita lakukan hari ini, sedikit banyaknya kita bisa melakukan evaluasi, kita kurangnya di mana, dan juga mengenai ketepatan dan kecepatan menjawab. Ya teman-teman ya, dari 40 soal tadi. Ya kan ini makanya dibuat sesi penilaiannya itu yang pertama soal yang dijawab, yang benar, baru itu lama menjawabnya. Nah, kawan-kawan itu sangat berpengaruh nantinya ketika SKD. Karena kita berpacu dengan waktu. Bukan berpacu dengan melodi ya, tapi berpacu dengan waktu. Gitu teman-teman. Ya, selamat ya untuk pemenang. Ya, mudah-mudahan nanti di kuis berikutnya akan lebih banyak lagi variasi soal. Dan untuk teman-teman yang tadi, kuis-kuisnya yang dilaksanakan tadi,
itu dilihat lagi kuncinya ya. Kunci jawabannya baru dipelajari ulang. Itu yang menjadi bahan untuk dihafal bisa, untuk dijadikan sebagai pegangan juga bisa. Tak MPR itu juga dipelajari terkait dengan perubahan-perubahan undang-undang. Mungkin teman-teman tadi banyak kena di amandemen juga ya. Amandemen pertama berapa pasal, amandemen kedua juga. Oke, sekian dari kami. Kiranya teman-teman tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ya, itu soal-soalnya tetap tersimpan, ada arsipnya juga kok kita. Di teman-teman ya. Ada arsipnya kita ini. Bisa dibagikan juga kok nanti. Oke ya. Selamat untuk Filiati sekali lagi. Pertahankan kalau bisa ditingkatkan untuk TWK kali ini. Kalau tidak ada dari teman-teman, kami dan tim mengucapkan terima kasih, selamat beristirahat, dan selamat bekerja. Kalau yang mau masih kerja, beraktivitas bagi yang beraktivitas lain. Selamat malam. Ya, Malam, Bang. Terima malam. kasih, Bang ya. Malam, Bang. Yuk, Kevin, hanya kalau waktu. Thank you. Oke Bang, gimana kita Bang? Kita kiri langsung Bang. Banggal. Oke lah ya. Halo, Bang.